Bab 6131. Peter, yang kembali ke Antiques Street untuk pertama kalinya. Tidak tahu kalau dia sudah diperhatikan begitu dia tiba di sini. Dia berjalan ke tengah jalan antik, yang pada dasarnya penuh dengan bangunan antik berlantai 3. Dan bangunan 3 lantai terbesar di seluruh jalan antik adalah lokasi toko barang antik. Saat ini toko barang antik belum tutup. Aturan jalan antik adalah warung buka terlebih dahulu pada pagi hari dan tutup terlebih dahulu pada sore hari. Toko buka pada pagi hari dan tutup pada sore hari. Dengan cara ini, pasar pagi disegerakan 2 atau 3 jam. Sehingga para pelanggan yang tidak begitu kuat daya belinya, atau yang hanya berpikir untuk mengambil barang yang hilang, bisa belanja di pasar pagi dulu. Dan tunggu sampai semua orang yang ingin mengambil barang yang hilang telah pergi dan memiliki daya beli. Pelanggan datang dengan santai. Peter sampai di tengah jalan antik dan kebetulan sampai di pintu masuk toko barang antik. Saat ini, Menir Chen baru saja menyelesaikan pertemuan kecil dengan beberapa orang di belakang. Dan kemudian berkata kepada beberapa orang, "Saudara-saudara, apakah semuanya baik-baik saja untuk beberapa malam ke depan?" Semua orang menggelengkan kepala dan berkata serempak, "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Menir Chen mengangguk, "Jika tidak ada yang lain, mari kita tetap di toko dan bekerja lembur. Biarkan restoran lobster di luar membawakan kita udang karang pedas. Dan sedikit bir. Ini akan menjadi santapan kerja kami." Toko barang antik selalu bermasalah. Ada aturan tertulis. Kadang-kadang, jika pelanggan datang atau barang baru datang, jika petugas perlu bekerja lembur, upah lembur umumnya tidak diberikan. Tapi toko akan menyediakan makan malam untuk semua orang. Dan Menir dapat mengajukan 30,000 yuan dari Departemen Keuangan setiap bulan. Anggaran makan lembur ada dalam dana cadangan 30,000 yuan ini. Menir Chen pada dasarnya menghabiskan cadangan 30,000 yuan setiap bulan. Sebagian digunakan untuk mentraktir para pria makan malam dan memenangkan hati orang-orang. Dan bagian lainnya diam-diam ditemukan di berbagai faktur dan nama palsu untuk dimasukkan ke kantongnya sendiri. Ketika semua pelayan mendengar bahwa Menir Chen akan mengatur agar semua orang makan lobster di malam hari, mereka semua dengan senang hati menyetujuinya. Kebanyakan dari mereka masih lajang dan tidak melakukan apapun sepulang kerja setiap hari. Selain itu, pekerjaannya juga mudah, sehingga semua orang tidak terburu-buru untuk kembali setelah pulang kerja. Tentu saja yang terbaik adalah tinggal di sini untuk makan. Saat ini, Peter ragu-ragu sejenak di depan pintu. Kemudian buka pintu dan masuk. Begitu dia memasuki pintu, sensor pintu mengeluarkan suara dindong yang jelas. Menir Chen dan beberapa pelayan melihat ke arah pada saat yang sama. Dan melihat Peter mendekat dengan senyuman di wajahnya. Menir Chen mengesampingkan mode seriusnya, berpura-pura terkejut, dan berkata sambil tersenyum, "Oh, Menir Yo, kapan kamu kembali?" Peter berkata sambil tersenyum, "Saya baru saja tiba hari ini." Setelah itu, dia segera berkata, "Saya bukan lagi menir toko barang antik, tolong jangan panggil saya seperti itu lagi." Menir Chen berkata sambil tersenyum, "Lihat apa yang Anda katakan ketika Anda di sini. Saya belajar banyak dari Anda. Saya harus memanggil Anda seorang menir." Peter melihat papan nama menir umum di dadanya dan berkata sambil tersenyum, "Ten Chen, apakah kamu menir toko barang antik sekarang?" "Ya." Menir Chen berkata dengan rendah hati. "Setelah kamu pergi, toko tidak dapat merekrut master berpengalaman seperti kamu. Jadi saya diminta untuk mengambil posisi ini sementara." Saat dia mengatakan itu, Menir Chen dengan sengaja mengatakan, "Oh, sejujurnya, Tuan Yo, saya dalam posisi ini benar-benar tidak berguna. Kamu tahu kemampuanku. Tidak apa-apa bekerja sebagai junior di samping master sepertimu. Tetapi jika Anda benar-benar meminta saya menjadi menir, saya tidak sebaik itu." Setelah itu, dia memandang Petrus dan berkata, "Apakah Menir Yo kembali untuk bersenang-senang kali ini? Atau dia berencana untuk tinggal secara permanen? Jika dia tinggal secara permanen, mengapa tidak kembali ke toko barang antik? Saya akan berbicara dengan Nona Song dan melihat apakah kami dapat mengundang Anda kembali sebagai menir umum." Peter telah tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun. Meski berpengalaman di bidang barang antik,
Namun siasatnya antar manusia masih jauh dibandingkan dengan orang-orang di bidang bisnis dalam negeri. Dia berpikir bahwa apa yang dikatakan Meneer Chen adalah pemikiran sebenarnya di dalam hatinya. Jadi dia segera melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, tidak, 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 tidak. Saya tidak punya niat untuk kembali ke toko barang antik ketika saya kembali kali ini." Jadi Meneer Chen tidak boleh membicarakannya dengan Nona Song. Bedanya dengan Meneer Chen adalah apa yang dia katakan sangat bertolak belakang dengan apa yang dia pikirkan. Sedangkan apa yang dikatakan Peter sama persis dengan apa yang dipikirkannya. Namun Meneer Chen tidak berpikir demikian. Dia merasa Peter sama seperti dia, hanya munafik di permukaan. Semakin Peter mengatakan bahwa dia tidak ingin kembali ke toko barang antik, semakin dia merasa bahwa Peter mendambakan posisinya ketika dia kembali kali ini. Jadi, dia berpura-pura penasaran dan bertanya, "Apa rencana Menerio untuk kembali ke Aurous Hill kali ini?" Peter berkata dengan jujur, "Saya sedikit lelah karena mengembara selama bertahun-tahun. Jadi saya berencana melakukan bisnis kecil-kecilan di Aurous Hill, dan saya mungkin akan melakukannya di jalan antik di masa depan. Jadi saya datang ke toko barang antik untuk menyapa. Saya harap Meneer Chen akan menjaga saya di jalan antik di masa depan." Meneer Chen mengangguk tanpa berpikir dan berkata, "Jangan khawatir, Menerio. Jika Anda membutuhkan saya di masa depan, Anda dapat berbicara kapan saja. Saya pasti akan membantu Anda jika saya bisa." Setelah itu, dia bertanya lagi kepada Peter, "Ngomong-ngomong, Menerio, bisnis apa yang ingin kamu lakukan? Apakah itu mainan sastra, kaligrafi, dan lukisan, atau porselen dan barang antik?" Peter berkata, "Saya tidak mempunyai banyak persediaan, jadi saya berencana membuka toko terlebih dahulu untuk mengumpulkan beberapa barang. Setelah menerima jumlah tertentu, saya akan menjualnya saat saya mengumpulkannya. Selain itu, saya memiliki pengetahuan tentang barang antik. Jadi saya juga berencana melakukan pekerjaan paruh waktu di bidang penilaian harta karun, yang bisa membantuku menambah sejumlah uang." Oh, Meneer Chen mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum, "Anda ahli dalam mengumpulkan sesuatu, dan Anda bahkan lebih ahli dalam melihat sesuatu. Dengan matamu yang tajam, aku pasti bisa melakukan bisnis ini. Saya berharap bisnis Anda cepat. Mari kita mulai dan menjadi makmur." Bab 6132. Peter membungkukkan tangannya padanya dan mengucapkan terima kasih. "Kalau begitu aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Meneer Chen terlebih dahulu." Meneer Chen melambaikan tangannya, "Mengapa kamu begitu sopan kepadaku?" Setelah itu, dia berkata sambil tersenyum, "Menerio, kamu belum makan malam ini, kan? Saya sudah memesan beberapa udang karang dan sayuran goreng. Bagaimana kalau kamu tinggal di sini dan makan bersama kami malam ini?" Peter tersenyum dan menolak, "Terima kasih. Saya orang luar. Jadi tidak pantas aku makan bersamamu di sini. Kamu bisa makan sambil aku melihat-lihat." Meneer Chen tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau begitu saya tidak akan memaksa Anda untuk tinggal. Kamu bisa datang kapan saja jika kamu butuh sesuatu dan temukan aku." "Oke." Peter berkata, "Kalau begitu aku pamit dulu." Meneer Chen berkata dengan penuh perhatian, "Sampai jumpa." Peter berkata dengan sopan, "Tetaplah di sini, saya bisa keluar sendiri." Melihat Peter pergi, senyuman di wajah Meneer Chen bertahan selama beberapa detik. Setelah Peter menghilang, dia berbalik, dan senyuman di wajahnya menghilang dalam sekejap. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan kejam, "Orang bernama Yo ini mencoba menendangku. Apakah dia mengumpulkan barang antik di jalan antik dan melakukan penilaian harta karun? Dia sedang bercinta denganku, di mana aku akan meletakkan wajahku?" Dia terus menyuruhku untuk tidak memberitahu Nona Song. Tapi jika dia benar-benar terkenal di dunia antik dan menjadi terkenal, Nona Song sendiri mungkin mengetahuinya. Jika Nona Song dengan senang hati mengundangnya lagi, bukankah itu akan menjadi lebih buruk? Setelah mengatakan itu, dia segera memanggil beberapa orang dan memperingatkan mereka. "Saat Anda kembali malam ini, silakan hubungi beberapa pemuda yang dapat dipercaya. Selama bisnisnya terbuka, bergiliranlah membuat masalah untuknya. Selain itu, cobalah untuk mendapatkan beberapa barang palsu yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Dan lihat apakah kamu bisa menipunya. Jika kamu bisa mendapatkan mata Yo ini, tidak hanya Anda yang bisa menipu uangnya, dan kamu juga bisa mempermalukannya.
Biarkan dia hancur di jalan antik. Salah satu dari mereka merasa sedikit malu dan berkata, Menir, mudah sekali meminta beberapa orang untuk mengganggunya. Tapi tidak mudah menipu dia dengan barang palsu, kan? Orang ini masih memiliki pengetahuan bagus tentang hal itu. Menir Chen tidak bisa menahan senyumnya dan berkata, Sialan. Anda harus menjadi pemalsu kelas 1 untuk bisa menggertaknya. Setelah itu, dia menghela nafas dengan emosi. Satu-satunya orang dengan kemampuan seperti itu di jalan antik adalah Ervin. Orang ini benar-benar ahli dalam membuat barang-barang lama. Pria itu mengangguk dan berkata, tidak ada pepatah bahwa Ervin curang. Tapi orang ini sedang bermain-main sekarang. Ya ampun, dia sudah menjadi selebriti di sekitar Tuan Orvel. Saya khawatir saya tidak bisa memintanya keluar. Menir Chen berkata, tidak apa-apa, saya cukup akrab dengan Ervin. Saya akan meneleponnya dan memintanya membantu dalam hal ini. Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ervin. Di masa lalu, Ervin harus mengangguk dan membungkuk di depannya dan memanggilnya Menir Chen. Namun kini Ervin telah mencapai puncak, sehingga Menir Chen tidak berani bersikap tidak hormat padanya. Begitu panggilan telepon datang, dia langsung berkata dengan hormat. Saudara Ervin, ini aku, Chen dari toko barang antik. Ervin mendengus dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa Menir Chen punya waktu menelepon saya. Sejak Ervin mengikuti Orvel, pada dasarnya dia memutuskan semua kontak dengan orang-orang di jalan antik. Dan sekarang bisnis Orvel sibuk setiap hari. Jadi saya sedikit terkejut menerima telepon dari Anda. Menir Chen berkata dengan rajin, Saudara Ervin, sejak Anda meninggalkan jalan antik. Saya telah menantikan kedatangan Anda kembali ketika Anda punya waktu. Saya selalu menyiapkan teh enak di sini dan menunggu untuk menghibur Anda. Ervin berkata sambil tersenyum, baiklah, Menir Chen, kita semua adalah kenalan lama di Antique Street. Jika ada yang ingin kau tanyakan padaku, katakan saja padaku secara langsung. Tidak perlu bertele-tele. Setelah mendengar ini, Menir Chen tersenyum canggung dan berkata, Apa? Saya tidak bisa menyembunyikannya dari tatapan tajam Brother Ervin. Aku meneleponmu karena aku ingin meminta bantuanmu. Saya ingin melihat apakah Anda dapat membantu saya menemukan beberapa tiruan yang sangat realistis. Semakin otentik semakin baik. Ervin tertawa dan berkata, siapa yang kamu coba tipu? Menir Chen ragu-ragu dan berkata, tidak, saya hanya ingin mengumpulkan beberapa. Saya tidak mampu membeli yang asli, jadi saya hanya membuat beberapa tiruan. Ervin berkata dengan nada yang sangat serius, Menir Chen, izinkan saya memberitahu Anda, saya bekerja dengan Tuan Orvel. Tuan Orvel selalu sangat menghormati Nona Warnia. Jika kamu berani melakukan apapun di toko Nona Song, itu akan sia-sia. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu sebelumnya. Menir Chen berkata dengan tergesa-gesa, oh, Saudara Ervin, Anda benar-benar salah paham. Meskipun saya tidak mampu, saya berada di toko barang antik dan saya sangat tulus. Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang akan merugikan toko barang antik? Ini masalah yang menarik bagi Nona Song. Setelah mengatakan itu, Menir Chen tidak berani merahasiakannya lagi dan berkata dengan cepat. Saudara Ervin, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Saya meminta Anda untuk menemukan sesuatu karena saya bermaksud menipu Liang Yunyo dari toko barang antik. Orang ini sudah lama hilang, dan hari ini dia tiba-tiba kembali ke jalan antik. Dia juga bilang ingin membuka toko dan berbisnis. Sejujurnya, saudaraku, aku benar-benar tidak ingin dia berkeliaran di depan tokoku. Saya ingin dia keluar dari sini secepat mungkin demi kedamaian dan ketenangan. Liang Yun gumam Ervin pada dirinya sendiri. Dia secara alami memiliki ingatan yang mendalam tentang Liang Yun. Dia tahu bahwa Liang Yun memang memiliki dua keterampilan, tetapi ketika dia memikirkan Liang Yun, yang terlintas di benaknya bukanlah kemampuan pribadi Liang Yun. Tapi Liang Yun itu telah menampar Jacob, ayah mertua Tuan Wei. Berdasarkan pemahaman Ervin terhadap Jacob yang pastinya masih membenci Liang Yun di dalam hatinya. Jika dia benar-benar diberi kesempatan untuk membalas tamparan di wajahnya, mungkin Jacob akan memiliki kesan yang lebih baik terhadapnya. Bagaimanapun juga, dia adalah ayah mertua Tuan Wei. Jadi, mencari peluang untuk membangun koneksi pasti akan bermanfaat. Memikirkan hal ini, Ervin segera berkata, karena kamu mengatakan yang sebenarnya.
Aku harus memberimu wajah ini, dan aku sudah lama tidak menyukai Liang Yun. Jadi, awasi dia dulu untuk melihat kapan dia akan membuka toko. Katakan padaku kapan dia membuka toko, dan aku akan datang dan menemuinya langsung.